Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tak terduga ibu kos yang selalu baik hati terhadap seorang pemuda penghuni kosnya. Andi, seorang mahasiswa rantau berusia 20 tahun, baru beberapa bulan tinggal di kota ini. Awalnya, hidupnya hanya berputar di sekitar kuliah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun, tanpa diduga, seseorang hadir dan mengubah segalanya. Wanita itu bernama Wati, atau yang lebih akrab disapa Buati oleh para penghuni kos. Berusia 35 tahun, seorang janda tanpa anak, ia mengelola rumah kos ini dengan kelembutan dan senyum hangat. Tidak seperti ibu kos yang sering digambarkan galak dan kaku, Buati justru perhatian, sabar, dan membuat suasana rumah terasa nyaman. Penampilannya sederhana, tetapi justru disitulah letak daya tariknya. Kulitnya masih cerah dan terawat, rambut hitam panjangnya sering dibiarkan tergerai saat di rumah. Setiap hari, ia mengenakan daster dengan warna berbeda, tetapi entah bagaimana, selalu tampak pas di tubuhnya. Awalnya, Andi hanya menganggapnya sebagai ibu kos yang baik. Namun, seiring waktu, ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya ingin lebih dekat. Cara senyumnya, nada lembut dalam bicaranya, bahkan tatapan matanya setiap kali mereka berbincang, membuat Andi tak bisa mengabaikan perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya. Suatu malam, Andi keluar dari kamarnya dengan niat sekadar minum air di dapur. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Buati duduk di ruang tengah. Daster hijau yang membalut tubuhnya tampak begitu pas. Rambut panjangnya tergerai di bahunya. Saat menyadari kehadiran Andi, wanita itu menoleh dan tersenyum. "Andi, belum tidur?" tanyanya lembut. Andi menggaruk kepalanya, meski tak merasa gatal. "Haus, Bu." Buati tersenyum kecil. "Kalau cuma haus, kenapa malah berdiri di situ?" godanya. Andi ikut tersenyum, lalu berjalan ke dapur, mengambil segelas air dan meneguknya. Ketika kembali, Buati masih menatapnya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Sini, temenin ibu ngobrol sebentar." Andi sempat ragu, tetapi akhirnya duduk di sofa di seberangnya, hanya terpisah satu meja kecil. Buati memainkan ujung dasternya, lalu menatapnya dalam. "Kamu betah ngekos di sini?" tanyanya pelan. Andi mengangguk. "Betah, Bu. Ibu baik, gak seperti ibu kos lain yang galak." Buati terkekeh. Ibu kos galak itu supaya anak-anak kosnya disiplin. Kalau ibu galak, kamu masih betah. Andi tersenyum. "Kalau yang galak itu ibu, saya justru makin betah." Buati mengerutkan dahi, lalu tertawa kecil. "Dasar anak ini, manis banget ngomongnya. Pantesan banyak yang suka sama kamu di kampus." "Ya?" Andi menghela napas. "Justru nggak ada, Bu. Saya malah lebih sering kepikiran seseorang di rumah ini." Buati menatapnya dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. "Oh ya? Siapa?" Sejenak, Andi ragu. Namun akhirnya, dengan suara yang sedikit bergetar, ia menjawab, "Ibu, tentunya." Mata Buati sedikit memesar, tetapi hanya sesaat sebelum kembali tersenyum tipis. "Andi, kamu ini?" ucapnya pelan. Andi mengusap tengkuknya, merasa sedikit gugup. "Saya serius, Bu. Sejak awal ngekos di sini, saya merasa nyaman. Bukan cuma karena tempatnya, tapi karena ibu." Buati menghela napas pelan. Ada sesuatu dalam tatapannya, seolah ia sedang menimbang kata-kata Andi. "Andi, kamu sadar nggak? Kita ini beda usia jauh." Andi menatapnya lekat-lekat. "Saya nggak peduli soal usia, Bu. Yang saya tahu, saya nyaman sama ibu, lebih dari sekadar ibu kos dan anak kos." Hening beberapa saat. Buati tanpa gelisah, jarinya kembali memainkan ujung dasternya, sebuah kebiasaan kecil yang dilakukan saat pikirannya sedang kacau. "Andi, kamu itu masih muda. Perasaanmu bisa saja berubah nanti." Andi menggeleng. "Kalau cuma sekadar kagum, mungkin perasaan ini sudah hilang sejak lama. Tapi faktanya, setiap hari saya makin suka sama ibu."
Buati tersenyum kecil, tetapi sorot matanya menunjukkan keraguan. Jangan terlalu berharap banyak, Andi. Ibu ini janda. Loh, Andi menatapnya lebih dalam. Tak sedikit pun keraguan terlihat dalam matanya. Dan saya tidak melihat itu sebagai masalah. Buati terdiam. Pipi wanita itu mulai merona. Mungkin karena cara Andi berbicara yang terlalu berani. Tiba-tiba, ia bangkit berdiri. Sudah malam, Andi. Lebih baik kamu tidur. Besok masih ada kuliah, kan? Andi ikut berdiri, menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Kalau saya bilang saya ingin terus di sini, menemani ibu, tanyanya pelan. Buati tersenyum tipis. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Andi, kalau kamu terus begini, nanti ibu bisa beneran suka sama kamu. Andi melangkah sedikit lebih dekat, mencoba membaca reaksi wanita di hadapannya. Memangnya itu buruk, Bu? Buati terdiam beberapa saat, lalu akhirnya tersenyum samar. Jawaban itu mungkin bisa kamu dapatkan besok malam. Setelah mengatakan itu, Buati melangkah pergi ke kamarnya. Andi tetap berdiri di tempat, membiarkan debaran di dadanya semakin cepat. Malam ini hanyalah awal. Ia tahu, besok malam akan menjadi lebih penting. Malam itu, Andi melangkah keluar dari kamarnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi bayangan Buati. Tatapan ragu namun penuh isyarat yang diberikan wanita itu semalam masih jelas dalam benaknya. Saat tiba di ruang tengah, matanya langsung menangkap sosok Buati yang sudah duduk di sana. Kali ini, ia mengenakan daster merah marun, sedikit lebih pendek dari biasanya. Rambut panjangnya tergerai indah, dan wajahnya terlihat lebih segar. Kamu cepat sekali keluar dari kamar malam ini, ucap Buati sambil tersenyum tipis. Andi duduk di sofa, kali ini lebih dekat darinya dibanding malam sebelumnya. Saya penasaran dengan jawaban ibu, katanya tanpa ragu. Buati menghela napas. Andi, kita nggak bisa terus seperti ini, ujarnya, meski sorot matanya berkata lain. Andi menatapnya lekat. Tapi ibu nggak bisa bohong, kan? Wanita itu terdiam sejenak, menalihkan pandangannya seolah berusaha menghindari tatapan Andi. Kenapa kamu begitu yakin? Tanyanya pelan. Dengan perlahan, Andi mengulurkan tangan dan menggenggam jemari Buati yang terasa hangat. Karena saya tahu, ibu juga merasakan ini, jawabnya mantap. Buati tak langsung menjawab, bibirnya sedikit terbuka, seakan ini mengatakan sesuatu, tetapi ia menahannya. Andi, suaranya lebih pelan sekarang, penuh keraguan yang sulit disembunyikan. Andi semakin mendekat, tubuh mereka kini hanya terpisah beberapa sentimeter. Samar-samar, ia bisa mencium aroma tubuh Buati, campuran wangi sabun dan sesuatu yang lebih khas. Kalau kita lanjut, semuanya akan berubah, bisik Buati. Saya tahu, dan saya nggak akan mundur, jawab Andi tegas. Buati menarik napas panjang, lalu perlahan berdiri. Namun kali ini, bukan untuk menjauh. Sebaliknya, ia justru menggenggam tangan Andi, membuat pemuda itu ikut berdiri bersamanya. Kunci pintu ruang tengah, bisiknya. Andi menelan ludah. Tangannya sedikit bergetar saat melangkah ke pintu dan menguncinya. Saat ia berbalik, Buati masih berdiri di tempatnya, menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Andi mendekat, dan kali ini, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk melalui celah gorden. Andi membuka mata perlahan, merasa tubuhnya lebih ringan dari biasanya. Saat menoleh ke samping, ia melihat Buati masih tertidur dengan wajah tenang. Beberapa detik ia mengamati wanita itu, hingga akhirnya Buati bergerak pelan. Matanya terbuka, lalu ia menoleh ke arah Andi. Andi, suaranya serak, masih dipenuhi sisa kantuk. Andi tersenyum. Pagi, Bu. Buati mengerja pelan, lalu menghela napas. Kamu masih di sini? Tentu saja, saya nggak akan kemana-mana. Buati menatap langit-langit sejenak sebelum kembali melihat Andi. Jadi,
Apa yang terjadi semalam bukan kesalahan. Andi menggeleng. Bagi saya, gak ada yang salah. Buati diam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Ibu juga gak menyesal, tapi kita harus berpikir ke depan. Andi duduk lebih tegak, menatapnya dengan serius. Saya serius dengan perasaan ini, Bu. Senyum Buati kali ini lebih hangat. Kalau kamu serius, berarti kamu siap dengan semua konsekuensinya. Tanpa ragu, Andi mengangguk. Apapun itu, saya siap. Buati menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bicarakan ini untuk masa depan. Andi menggenggam tangannya, menatapnya dalam. Saya ingin kita menikah, Bu. Buati terdiam, matanya sedikit membesar, terkejut dengan perkataan itu. Andi, kamu yakin? Andi tersenyum. Saya nggak pernah seyakini ini dalam hidup saya. Beberapa saat wanita itu hanya menatapnya, sebelum akhirnya sebuah senyuman kecil terukir di wajahnya. Kalau begitu, ibu juga siap? Mereka saling menatap, dan Andi tahu, pagi itu bukan hanya awal dari hari yang baru. Ini adalah awal dari hidup yang baru. Malam harinya, Andi duduk di ruang tengah, menunggu Buati yang masih di dapur. Malam ini terasa lebih hangat. Meskipun jendela terbuka dan angin malam masuk dengan lembut. Tak lama, Buati muncul membawa 2 cangkir teh. Ia mengenakan daster putih polos yang jatuh dengan lembut di tubuhnya. Rambut panjangnya disisir rapi, tapi tetap dibiarkan tergerai. Ia duduk di samping Andi, lalu menyerahkan 1 cangkir. Minum dulu sebelum dingin. Andi tersenyum, menerima cangkir itu. Terima kasih, Bu. Buati menatapnya sekilas, lalu tertawa kecil. Mungkin kamu harus mulai membiasakan panggilan lain. Andi? Andi menatapnya penuh tanya. Maksudnya? Wanita itu menyesap teh pelan sebelum menatapnya lembut. Sebentar lagi, aku bukan ibu kosmu lagi. Andi tersenyum, lalu meletakkan cangkirnya di meja. Kalau begitu, aku harus panggil apa? Buati pura-pura berpikir. Terserah kamu, Buati atau sayang. Andi tertawa kecil, lalu menatapnya lebih dalam. Kalau begitu, aku pilih sayang. Pipi Buati sedikit merona, tapi senyum di wajahnya tetap ada. Cepat sekali menyesuaikan diri. Andi menggeser duduknya lebih dekat, karena aku sudah yakin. Buati meletakkan cangkirnya, menatap Andi lama. Ada sesuatu di matanya, seakan ada pertanyaan yang belum terjawab. Kamu gak takut? Tanyanya pelan. Andi mengerutkan dahi. Takut kenapa? Buati menghela napas, seolah mencari cara terbaik untuk menjelaskan isi hatinya. Andi tetap menatapnya, siap menerima jawaban apapun. Karena baginya, tak ada lagi keraguan. Dan malam itu, tak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Menikahi perempuan yang lebih tua, yang pernah menikah sebelumnya, apa kamu yakin ini bukan hanya ketertarikan sesaat? Andi menggenggam jemari Wati dengan erat, merasakan getaran halus yang mencerminkan keraguan di hatinya. Ia tahu, wanita di hadapannya masih menyimpan ketakutan. Namun, malam ini, ia ingin menghapus semua itu. Sayang, kalau ini hanya ketertarikan sesaat, aku tidak akan sejauh ini, ucapnya lembut. Wati tetap diam, matanya menatap dalam seolah mencari kepastian. Andi mengangkat tangannya, menyentuh pipinya dengan lembut. Ia ingin wanita itu mengerti, ingin meyakinkannya sekali lagi. Aku mencintaimu, Wati, bukan karena usiamu, bukan karena statusmu, tapi karena kamu adalah kamu. Wati memejamkan mata sejenak, seakan menyerap setiap kata yang terucap. Saat ia kembali membuka matanya, ada sesuatu yang berbeda dalam sorotnya. Sebuah keyakinan yang sebelumnya tertutupi oleh ragu. Aku juga mencintaimu, Andi. Senyum Andi mengembang. Ia menarik Wati ke dalam pelukan, dan kali ini, Wati tidak menolak. Justru, ia membalas pelukan itu lebih erat. Di dalam ruangan yang sunyi,
Hanya ada mereka berdua, merasakan kehangatan satu sama lain. Andi menatapnya tanpa berkata apapun. Ia mengangkat dagu Wati perlahan, mempertemukan pandangan mereka. Tak ada lagi kebimbangan. Andi mengusap rambutnya dengan penuh kelembutan sebelum mendekat, menyatukan erat tangan mereka dengan perasaan. Malam itu, semua harapan yang selama ini di pikiran mereka menjadi lebih nyata. Mereka bukan lagi sekadar ibu kos dan anak kos. Mereka adalah dua hati yang saling mencintai. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menjadi milik satu sama lain. Beberapa bulan setelah pagi itu, mereka akhirnya menikah dalam kesederhanaan. Tak ada yang perlu tahu bagaimana semuanya bermula. Yang terpenting adalah kini mereka hidup bersama, tanpa ada lagi jarak yang memisahkan. Kini, Andi tak lagi memanggilnya Bu Wati, karena di rumah ini, di dalam hidupnya, Wati adalah istrinya. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Cinta tidak mengenal usia atau status. Ia datang begitu saja, terkadang di luar dugaan, seperti yang terjadi antara Andi dan Wati. Wati pernah ragu, takut hubungan ini hanyalah keinginan sesaat. Namun, Andi tidak pernah goyah. Ia menunjukkan bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan yang datang sekejap, tetapi tentang komitmen dan kesiapan menjalani hidup bersama. Hubungan yang dewasa tidak hanya berlandaskan rasa suka, tetapi juga tanggung jawab. Andi tidak ingin sekadar bersama Wati dalam diam. Ia memilih untuk menikahinya, memastikan bahwa hubungan mereka bukan sekadar kisah yang singgah sementara. Mereka tak butuh pengakuan banyak orang, tak perlu pesta mewah. Bagi mereka, kebahagiaan adalah tentang menjalani hidup bersama dengan keyakinan. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.